perusak-perusak puasa yang dapat membatalkan puasa dan wajib bagi pelakunya untuk mengganti di hari yang lain ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-jima', yakni berhubungan suami istri. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan, kalau dikatakan jima' berarti itu adalah hubungan suami istri yang sah. Oleh karena itu, kapanpun orang yang berpuasa melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka puasanya batal, puasanya rusak. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Mughni, bahwa ulama seluruhnya telah sepakat atas keharaman melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dan pelakunya berdosa plus puasanya batal. Yang perlu digarisbawahi, siang hari di bulan Ramadan bukan berarti setelah zuhur. Siang hari di bulan Ramadan mencakup dari semenjak terbitnya fajar yang kedua, yakni fajar shadiq, ditandai dengan masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Jadi selama orang itu puasa Ramadan, jika sudah menikah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi dari pagi semenjak subuh sampai tenggelamnya matahari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara singkat saya akan sebutkan di antara akibat berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ada 5 konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Yang pertama, berdosa. Pelakunya berdosa karena perkara ini diharamkan bagi orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian konsekuensi yang kedua adalah puasanya batal, rusak. Yang ketiga, dia harus imsak, tetap menahan makan dan minum setelah berhubungan suami istri sampai tenggelamnya matahari. Misalnya ada suami istri yang melakukan hubungan di bulan Ramadan padahal dia tidak safar pada jam 8 pagi misalnya. Maka setelah dia berhubungan itu sampai sore hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Selain untuk menghormati puasa hari itu, juga untuk teguran bagi dia. Yang keempat, harus mengqadha. Ya, harus mengqadha, mengganti di hari yang lain. Kemudian yang kelima, dia harus membayar kafarah, harus membayar denda. Apa dendanya? Yang pertama, membebaskan budak. Jika tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Dan yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Ya. Itu akibat dari mereka yang melanggar dengan berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, sedangkan dia adalah termasuk orang yang wajib untuk berpuasa. Ini konsekuensinya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk tambahan yang lain, lalu bagaimana dengan puasa wajib tapi selain Ramadan?
Ya. Misalnya puasa kafarah atau puasa ya qadha Ramadan. Ini kan di hari yang lain. Dan ketika melaksanakan puasa itu mereka apa? Melakukan hubungan suami istri, maka konsekuensinya adalah puasanya jelas batal. Mereka berdua berdosa dan harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang lain, bagaimana dengan puasa sunnah? Ya, seseorang melakukan puasa sunnah Senin Kemis misalnya, atau puasa Daud misalnya, kemudian di siang hari melakukan hubungan suami istri, maka dalam hal ini tidak ada dosa dan tidak ada qadha, karena puasa sunnah menurut pendapat yang paling kuat tidak wajib untuk disempurnakan. Namun tentu yang lebih baik orang yang berpuasa sunnah yang melanjutkan puasanya, tidak membatalkan, tidak keluar dari puasa itu sampai tenggelamnya matahari. Kemudian bagaimana dengan puasa Ramadannya para musafir, yang bisa saja mereka melakukan hubungan suami istri di tengah perjalanan, ya. Maka karena secara asal para musafir adalah orang-orang yang memiliki rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan, maka kata para ulama, mereka jika melakukan hubungan suami istri dalam keadaan safar mereka, dan ketika itu mereka juga puasa misalnya, maka tidak dosa dan juga tidak ada kafarah. Kenapa demikian? Karena secara asal mereka adalah orang yang boleh untuk tidak berpuasa.